Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikum bil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah dalam kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian tafsir Al-Quran, kita akan mengambil ayat yaitu surah Al-Baqarah mulai ayat 124, kalau selengkapnya sampai 129, yang kita kemas dalam satu topik ya, yaitu mengenal ketokohan. Di sana salah tulis Pak Haji Imron. Di playernya itu ketabahan, tapi nggak apa-apa ya. Yang kita akan bahas malam ini adalah mengenal ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita akan mengenal tokoh nih. Ini kan siapa itu tokoh itu? Tokoh itu pemuka. Pemuka. Kalau istilah Ki Hajar Dewantoro itu ada yang disebut namanya kan Ingarso Sungtulodo. Itu ya. Itu di depan memberi teladan. Itu pemuka itu. Ing Madio Mangun Karso. Ya. Itu di tengah membangun karso, yaitu memberi motivasi ya. Itu. Tapi kalaupun di belakang, suatu saat juga
Yang namanya tokoh itu kadang-kadang di belakang, tapi di belakang juga sifatnya tutwuri handayani. Nah, itu. Nah, ini. Jadi hari ini kita akan bicara tentang tokoh, pemuka, pemimpin. Dengan kata lain, kita akan mengenal lebih seksama lah ya, yaitu tentang ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, mari kita lihat ini ayatnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 125. Mangga silahkan kalau yang ada kitab sucinya itu di rumah, yang ikut secara online juga silahkan bisa dibuka ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi betala Ibrahim, dan ingatlah ketika menguji Ibrahim kepada Ibrahim. Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Rabbuhu, Tuhannya. Nah, jadi maksudnya ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Jadi benar-benar beliau itu, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Nah, di sini kalimatnya menggunakan bentuk jamak, plural, bukan tunggal, bukan mufrad. Nah, bikalimatin. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan mengapa materi ujian yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim itu disebutkan secara garis besar, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Tidak disebutkan secara eksplisit, tidak disebutkan secara mendetil. Kenapa? Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan itu karena saking banyaknya, saking beratnya, dan saking besarnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu. Maka kalaupun diurai secara eksplisit itu tidak akan bisa diuraikan itu. Karena saking banyaknya, saking beratnya, saking besarnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini ya salah satu ujiannya yang kita tahu, yaitu pertama bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya pada masa-masa mudanya beliau sudah harus mempertahankan prinsipnya, keyakinannya ya, yaitu berupa keyakinan ketauhidannya. Nah, itu sudah harus dihadapkan dengan seorang pemimpin yang sangat diktator pada zaman itu, namanya Namruz. Nah, tetapi karena keteguhan, keberanian ya sikapnya, maka bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan hukum ya, eksekusi seorang raja yang sangat mengerikan ya, yaitu beliau harus dibakar hidup-hidup itu secara rame-rame. Nah, itu diantaranya itu. Kemudian juga contoh lain nih, ujian Nabi Ibrahim yang tidak kalah ringannya. Bagaimana ketika Ibrahim itu pulang pergi jangan dibayangkan sekarang medannya. Pulang pergi dari Palestina ke Hijaz.
untuk menengok dua keluarganya. Pulang pergi ya dari Palestina ke Hijaz. Hijaz itu tanah Arab ya, tanah Arab. Persisnya ke Mekah ya, ke Mekah. Bagaimana beliau pulang pergi ya, itu untuk menengok kedua keluarganya yang ditempatkan di dua tempat itu ya. Wah, itu bisa insyaallah, dan itu ditempuhnya ya. Kemudian juga kita lihat ujian yang paling beratnya adalah bagaimana di masa-masa akhir ya perjuangannya beliau harus mempertaruhkan, mengorbankan seorang putra yang sudah didambakannya ya sejak lama, sudah didambakannya sejak lama, sudah diimpikannya sejak lahir ya, yaitu Nabi Ismail alaihis salam. Nah, inilah maka kata para ulama ahli tafsir itu menjelaskan kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya secara detail, tapi dijelaskan secara garis besar, bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Jadi saya ulangi sekali lagi karena ini mengandung makna saking banyaknya, saking beratnya, saking besarnya ujian yang Allah timpakan ya, berikan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, tapi yang sangat menariknya adalah fa'atammahunna, maka dia Ibrahim itu berhasil melampaui ya, berhasil melampaui, mencapai hasil ujian-ujian seberat dan sebesar apapun yang Allah berikan kepadanya, ia dapat melaluinya dan dapat menuntaskannya dengan sempurna. Wah, ini fa'atammahunna, dan dia dapat melaksanakannya dengan sempurna. Dengan sempurna, masya Allah. Nah, ini luar biasa. Jarang ini. Nah, ini yang menunjukkan kalau dalam bahasa sekarang itu namanya kapabilitas. Ini ya. Jadi kan seorang tokoh itu harus memiliki kapabilitas, capable. Dia teruji dalam dinamika hidup. Nah, ini yang mungkin keunggulan yang dimiliki oleh generasi kolonial. Nah, ini ya, kalau mengambil bahasa pendidikan, generasi kolonial itu di sini keunggulannya itu. Jadi mereka hidup itu kaya dengan pengalaman, ya, kaya dengan pengalaman, syarat dengan pengalaman. Itu mereka benar-benar mengalami, merasakan itu pahit getirnya, asam garamnya kehidupan. Asam garamnya kehidupan. Nah, ini bedanya generasi terdahulu itu. Nah, kita yang agak khawatir justru dengan generasi hari ini, entah namanya milenial, entah namanya generasi Z, yang agak khawatir kan itu, saya mengambil istilah Profesor Renal Kasali, ya. Beliau menyebut generasi hari ini disebutnya sebagai generasi stroberi, kata beliau. Stroberi itu kan nampak indah kan gitu. Indah itu, apalagi coba indah kan itu menggoda ya gitu, menggoda. Besar buahnya, tapi itu daya tahannya itu
daya tahannya itu sangat riskan gitu ya. Nah ini, jadi inilah yang saya kira kita harus belajar dari ketokohan ya para pemimpin-pemimpin sejati seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lalu Allah taala berfirman, qala, berfirman Allah, inni ja'iluka, sesungguhnya aku ja'iluka, akan menjadikanmu linnasi, bagi manusia, imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin. Yang dimaksud imam di sini tentu saja maknanya lebih luas, yaitu diantaranya sebagai seorang nabi ya. Jadi seorang nabi, imam. Jadi seorang nabi, seorang pemimpin, imam itu seorang ikutan, panutan. Ya, sebagai panutan, imaman. Maka Nabi Ibrahim itu tidak diragukan kepemimpinan, menjadi rujukan. Bahkan dia diakui oleh hampir seluruh agama besar di dunia. Seluruh agama besar mengakui ketokohan, kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka salah satu nama yang paling populer di dunia adalah nama Ibrahim. Beliau dikenal di barat juga sangat populer dengan nama Abraham. Abraham. Di Amerika kan tokoh pembebasan itu Abraham Lincoln. Ya, Abraham Lincoln. Ya, di Balkan juga sangat terkenal. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemain bola legendaris yang menyatakan pensiun. Pensiun dari AC Milan. Ya. Itu ya. Itu namanya Ibrahimovic. Jadi Masya Allah, nama ini sangat-sangat populer. Nah, karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama ini termasuk nama yang paling banyak kita sebut termasuk dalam sholat. Coba kapan? Ketika kita bertasyahud, terutama tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi dalam sebuah riwayat kan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu. Nah, jadi salam itu lebih dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu dalam salah satunya dalam redaksi seperti yang kita baca dalam sholat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Begitu redaksinya. Ya. Walaupun Nabi sudah wafat, tetapi redaksinya tidak berubah. Assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Untukmu itu kata gantinya, domirnya, ya, kata gantinya itu menggunakan kata ganti kedua. Itu kata ganti kedua, assalamu alaika. Jadi ini untuk menggambarkan, untuk menciptakan suasana batin bahwa Rasulullah SAW
itu secara spiritual itu dia memang hidup di dalam kehidupan kita itu. Maka ucapan salamnya pun seperti itu. Assalamu alaika. Maka ketika kita sholat itu kita secara spiritual sesungguhnya kita sedang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, maka setiap saat salam itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi seketika itu juga menjawab salam kita. Itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Kemudian Nabi mengajarkan, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu sebagai sosok yang memang beliau itu adalah seseorang yang sejak dahulu sudah dijamin selalu mendapatkan rahmat. Selalu mendapatkan rahmat. Karenanya nanti kita akan lihat salah satu testimoninya dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu hampir semua jejak langkah kehidupannya. Semua jejak langkah kehidupannya itu semuanya itu betul-betul bernilai dan bermakna itu. Dengan kata lain penuh dengan nilai-nilai keberkahan itu, hingga tidak berlebihan kalau sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa secara historis kaum muslimin ketika dia menunaikan ibadah haji sesungguhnya dia sedang dalam rangka napak tilas jejak kehidupan dan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Inilah itu. Jadi ketokohannya itu masya Allah, ini luar biasa. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim itu tadi jelas beliau adalah seorang yang memang telah dipersiapkan oleh Allah ya sebagai pemimpin, sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Namun kehebatannya lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beliau juga ketokohannya, kepemimpinannya tidak hanya berhasil menjadikan dirinya. Nah ini yang sangat luar biasa. Tidak hanya dirinya saja yang mampu menjadi figur teladan, tapi juga sebagian besar dari keturunannya. Nah itu berkat doa beliau. Jadi ketika itu kita lihat ayatnya, qala, lalu berkata Ibrahim, wa min zurriyati, dan juga dari dzurriyyahku. Dzurriyyah di sini adalah diterjemahkan anak cucuku. Bagaimana dengan anak cucuku? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala, berfirman Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, termasuk juga anak cucumu. Tetapi perjanjianku ini tidak menjangkau orang-orang yang zalim, sekalipun dia berasal dari anak cucu keturunan Nabi Ibrahim. Artinya mungkin saja di antara keturunan beliau juga ada yang memang demikian, gitu ya. Itu misalnya contohnya dari mana? Dari keluarga Nabi Yakub ya. Dari keluarga Nabi Yakub. Kan keturunan Nabi Yakub itu diketahui itu ada 12. Yang dalam Al-Qur'an disebut namanya asbalt. Ya. Tapi kan tidak semuanya soleh lah gitu ya. Ada di antara mereka yang masuk dalam kategori
mungkin dalam kategori zalimin. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sebagai bukti pengakuan atas ketokohan Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga Allah kemudian mengabadikan semua situs-situs perjalanan kehidupan dan perjuangannya. Di ayat berikutnya Allah berfirman, wa id ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami telah menjadikan al-baita. Yang dimaksud al-bait di sini adalah Baitullah, Ka'bah Baitullah. Wa id ja'alnal baita masabatan linnas, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah al-bait, maksudnya Ka'bah, masabatan linnas, sebagai tempat berkumpul. Oh, masabatan linnas, tempat berkumpul. Oh, titik kumpul. Tempat berkumpul manusia. Masya Allah, sepanjang sejarah kehidupannya kan, ya itu. Padahal dulu undangannya itu mungkin tidak semasif undangan kita sekarang ini. Kalau kita mau mengadakan pengajian kan undangannya disampaikan melalui berbagai media. Nabi Ibrahim ketika hendak mengundang umat manusia untuk berhaji kan, selesai beliau membangun Ka'bah, beliau disuruh naik oleh Allah ke satu bukit namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, satu bukit disebut Jabal Abi Qubais. Bukit itu kira-kira berada di belakang Safa. Tapi sekarang sudah tidak terlihat bukitnya karena di situ sudah berdiri istana raja. Istana raja di Mekah. Nah, di situ. Nah, Jabal Abi Qubais. Nah, beliau disuruh naik ke situ. Untuk apa? Untuk mengumumkan, mengundang haji kepada seluruh umat manusia. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah dalam satu riwayat. Saya baca dalam tafsir Al-Qurtubi, ada penjelasan. Nabi Ibrahim ketika itu bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana mungkin saya harus menyampaikan seruan kepada manusia? Ya. Sementara suaranya sangat terbatas, belum ada alat pengeras suara. Itu kalau istilah kawan-kawan namanya pelantang suara. Nah, pelantang suara itu kan pakai menara kan gitu ya, pelantang suara. Itu pelantang suara. Nah, belum ada pelantang suara. Ya. Nah, belum ada halo-halo seperti ini kan. Jadi beliau disuruh untuk menyampaikan secara manual dengan suara yang sangat terbatas. Apa jawab Allah? Ibrahim, tugasmu hanya menyampaikan, hanya menyuarakan saja. Tugasmu hanya menyuarakan. Adapun nanti yang akan menyampaikan seruanmu itu kepada manusia, itu adalah tugasku. Inilah. Maka naiklah Ibrahim ke bukit itu dan beliau menyampaikan seruannya. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah memfardukan kepada kamu sekalian untuk beribadah haji. Maka berhajilah kamu sekalian. Ketika itu dalam riwayat itu digambarkan katanya, menyambut panggilan Ibrahim itu bukan hanya manusia, termasuk juga manusia itu sampai kepada manusia. Seruan itu begitu menembus ruang dan waktu, menembus seluruh zaman, hingga sampai kepada janin yang masih berada dalam tulang sulbi, dalam benih-benih manusia yang ketika itu berada dalam tulang sulbi. Dan hebatnya lagi, begitu menggemaknya suara panggilan Ibrahim itu justru disambut dengan bukit-bukit bermunculan, lembah-lembah bermunculan. Lalu mereka serempak menyambut seruan Ibrahim itu. Mereka
menyambut dengan gegap gempita dengan satu jawaban, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah yang disebut namanya apa? Talbiyah. Talbiyah itu ucapan jawaban, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Maka dulu katanya di zaman Belanda, ya. Di zaman Belanda itu panggilan penghulu, itu untuk berkumpul di alun-alun, itu alun-alun itu di zaman Belanda dulu namanya itu. Maka tempat berkumpul dulu namanya alun-alun. Alun-alun itu kata kawan saya itu berasal dari bahasa Arab. Itu dari kata alwanun. Alwanun. Alwan itu artinya bermacam-macam. Jadi yang datang itu bermacam-macam, banyak orang. Nah, kemudian setelah mereka datang, mereka semuanya berkata, labbaik, labbaik, labbaik. Kami datang memenuhi seruanmu. Maka jadi dari situ orang yang karena begitu hormatnya atas seruan itu, maka orang yang dipenuhi seruannya disebut namanya lebek, katanya gitu. Wallahu alam. Ada riwayat tuh gitu katanya. Jadi kita itu. Labbaik, dari kata labbaik itu katanya jadi lebek. Itu lebek, labbaik itu jadi lebek. Maka tukang nikah kan dulu namanya lebek, labbaik. Nah, itu. Labbaik. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa id ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami telah menjadikan al-baita, baitullah, masabatan linnasi wa amna, sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Ini ya, itu alhamdulillah. Maka sekarang haji sudah mulai normal. Harus kita doakan, karena untuk tahun ini memang sebahagian termasuk cukup dominan jumlahnya dari kita khususnya yang para haji itu adalah lansia, dan mereka ke sana berangkat tanpa pendamping dari keluarga. Aturannya seperti itu. Itu cukup lumayan menantang ya bagi mereka. Nah, tapi kita doakan mudah-mudahan para jamaah haji semuanya ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberi kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, mereka diberi kelancaran untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadahnya. Baik, masabatan linnasi wa amna. Wattakhidu, dan jadikanlah, wattakhidu, dan jadikanlah, mimma maqami, sebahagian dari makom. Makom di sini adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim. Makom itu. Jadi makom di sini bukan makam. Kalau di kita kan makom itu identik dengan makam, kuburan. Bukan. Yang dimaksud makom di sini adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dulu beliau membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Maka kalau kita lihat makom Ibrahim itu kan berupa satu tempat ya, yang diamankan dengan satu seperti inilah, sebesar ini. Nah itu rumah kaca kecil. Nah, setelah dilihat itu ada apa di dalam makom Ibrahim itu, ternyata itu adalah ini bekas telapak kaki, ya, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah. Itu makom Ibrahim. Nah, begitu mulianya, bayangkan coba tempat
berdiri, bekas berdiri ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu secara khusus dijadikan sebagai musalla, tempat sholat. Tempat sholat ini, maka sholat di situ itu baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka sesudah selesai menjalankan tawaf biasanya kita lalu disunnahkan untuk melaksanakan sholat di maqam Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah di situ. Jadi ketika tidak memungkinkan maka diperlebar ini radiusnya itu. Disitulah maqam Ibrahim. Nah ini mengandung makna bahwa tempatnya saja itu menjadi sesuatu yang sangat mulia. Musalla sebagai tempat salat. Wa ahidna, dan kami telah dan kami telah perintahkan. Ahidna di sini perintahkan. Ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, al-tahira, supaya mereka berdua membersihkan, mensucikan baitiya, rumahku, lit-taifina, supaya nyaman bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan bagi orang-orang yang iktikaf, waruka'is sujud, dan bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Nah ini dibersihkan. Ada 2 makna pembersihan di sini. Pertama, dibersihkan dari kotoran-kotoran, secara fisik, secara hissiyah. Yang kedua adalah dibersihkan Ka'bah dari sesuatu yang sifatnya maknawiyah. Jadi dibersihkan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, yang berbau keberhalaan. Dibersihkan. Nah ini, maka ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bekal yang paling utamanya adalah membawa tauhid yang murni, yang suci, tidak terkontaminasi, tidak tercampuri. Ya, baik. Mari kita simak dulu azan berikut ini. Allahu Akbar.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعث المقام. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Tahira itu supaya mereka berdua mensucikan. Di sini makna mensucikan itu dua, ya, yaitu pertama mensucikan dari kotoran-kotoran secara fisik. Ya, maka secara ritual setiap tanggal 1 Zulhijjah biasanya sampai sekarang juga itu diabadikan, itu ditradisikan untuk mencuci Ka'bah. Ya. Dicuci, dimandikan Ka'bah itu, diganti kainnya, diganti dengan yang baru. Nah, itu secara fisik. Tapi yang terpenting adalah justru yang kedua, yaitu mensucikan Ka'bah dari hal-hal yang dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, keberhalaan. Karena Ka'bah Baitullah itu merupakan simbol ketauhidan yang murni, dan itulah inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang ingin saya kuatkan ya kepada kita sekalian, kepada kaum muslimin. Sumber kekuatan spiritual terutama ya, spirit perjuangan kaum muslimin itu ada pada ketauhidan. Itu yang harus kita kuatkan, harus kita kokohkan. Justru kita ketika menghadapi permasalahan di dalam perjuangan, insya Allah seorang muslim itu akan kembali menemukan kekuatannya ketika dia mengembalikan makna ketauhidan secara murni, secara totalitas. Nah, maka bacalah bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu di bab yakin dan tawakal. Di situ dijelaskan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa kekuatan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam api yang besar itu di mana letak kekuatannya? Itu justru ketika beliau secara totalitas betul-betul masuk ke dalam jiwa dan makna zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baik yang melindungi, sebagai sebaik-baik yang menolong, sebagai sebaik-baik yang kami andalkan. Inilah zikirnya itu. Maka zikir kita pun itu sekarang ini yang harus banyak dilisankan, dizikirkan ya, yaitu salah satu zikir hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil.
cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baik yang mewakili, yang kami andalkan. Itu sebagai sebagai ekspresi dan sekaligus refleksi dari ketauhidan, penyerahan secara totalitas ke tauhid. Baik. Ini juga dzikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga yang menjadi kekuatan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Badar kecil. Nah, jadi sering saya sampaikan bahwa peristiwa perang Badar itu faktanya terjadi 2 kali. Badar besar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan ketika itu dimenangkan dengan sangat gemilang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian sesudah itu terjadi perang Uhud tahun ketiga Hijrah, dan kita tahu di situ kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang sangat pahit ya. Nah, kemudian di Uhud itu Abu Sufyan itu menantang Rasulullah, Muhammad, urusan kita belum selesai. Mari kita tuntaskan, selesaikan. Itu selesaikan tahun depan. Di mana? Di Badar. Itu dia. Jadi Badar itu 2 kali. Nah, maka tanpa terasa para sahabat Rasulullah SAW itu berusaha untuk memulihkan bekas luka-luka kekalahan Uhud itu, dan itu tidak mudah untuk bangkit dari trauma itu. Sehingga tanpa terasa setahun berjalan begitu cepat, tibalah saatnya untuk berangkat menuju Badar kecil. Dan ketika itu yang berangkat, yang siap untuk berangkat menyambut tantangan kaum musyrikin di Badar kecil itu, jumlahnya itu dalam satu riwayat itu hanya 70 orang. Hanya 70 orang. Sebagian itu belum siap. Hanya 70 orang. Tapi yang 70 orang itu benar-benar memiliki mentalitas perjuangan yang bulat, totalitas. Yang sudah bulat. Nah, itu digambarkan di surah Ali Imran ayat 173. Kalau tidak 173, 174. Jadi jumlahnya sedikit, sementara pasukan kaum musyrikin itu mereka digambarkan itu dalam jumlah yang besar, dan mereka bersekutu. Bersekutu ya. Sehingga Allah menggambarkan alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka innan nasa qad jama'u lahum, sesungguhnya manusia dalam arti musuh-musuh mereka sudah berkumpul dalam jumlah yang besar untuk melumat kamu sekalian. Fakhshawhum, maka takutlah kamu menghadapi mereka. Nah, pasukan Nabi yang jumlahnya relatif sedikit itu, alih-alih mundur ditekan demikian itu, mereka malah bertambah keimanan dan ketawakalannya. Fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah sebagai sebaik-baik yang melindungi. Apa yang terjadi? Fakta sejarahnya itu pasukan Nabi yang 70 orang itu kurang lebih menunggu di Badar kecil selama berapa hari, menunggu pasukan Mekah yang katanya jumlahnya sangat banyak dan siap melumat mereka itu mereka menunggu selama 8 hari lamanya. Selama 8 hari itu tidak ada satupun batang hidung pasukan kaum musyrikin Mekah datang ke tempat itu. Jadi mereka sudah dihinggapi ketakutan yang sangat luar biasa. Allah menimpakan ketakutan kepada mereka. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian mereka akhirnya fanqalabu bi ni'mati minallah. Mereka kembali ke Madinah ketika itu dengan membawa nikmat dan karunia dari Allah tanpa sedikit pun mendapatkan luka, dan mereka pulang dengan membawa kemenangan. Jadi
Pasukan kaum musyrikin di Badar kecil itu dikalahkan secara KO. Nah, gitu. Nah, inilah. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan salah satu kekuatan doanya itu. Jadi saya ingin menekankan pada diri saya dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, justru kita jangan menduakan Allah. Apalagi kalau kita kemudian memperselingkuhkan Allah. Dengan keyakinan, justru Islam mengajarkan kita harus membulatkan ketauhidan kita kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh para nabi, oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana Nabi mengajarkan. Kita tahu contoh yang lain sebelum pelajaran dari Rasulullah. Nabi Yunus ketika beliau berada dalam titik nadir, titik perjuangan yang sangat lemah. Kita tahu kan Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika berada dalam titik perjuangan yang sangat lemah, ketika beliau menyatakan mundur dari ini, meninggalkan kaumnya karena tidak ada yang mau mendengarkan seruan dakwahnya, hingga akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya, kemudian naik ke dalam satu perahu, dan di perahu itu kemudian diundi, dan berkali-kali beliau selalu mendapatkan undian yang harus keluar dari perahu itu karena overweight. Akhirnya Yunus memutuskan untuk keluar dari perahu itu, keluar, mencemplungkan diri ke laut, dan di laut kemudian ditelan oleh ikan nun. Ikan nun. Berapa lama coba Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Saya baca dalam penjelasan banyak riwayat 60 hari 2 bulan lamanya berada dalam perut ikan. Ya. Nah, apa yang membuat Yunus diselamatkan oleh Allah dari keputusasaan, dari perut ikan dalam keadaan gelap hati, gelap suasana hidupnya, gelap segala-galanya itu. Tapi dalam jiwanya itu ada setitik terang yang terus membesar, menyala. Yaitu apa? Ketika ia terus-menerus mendawamkan zikir la ilaha illa anta, tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang wajib diibadahi dengan sebenar-benarnya illa anta, kecuali engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang terus-menerus oleh Nabi Yunus didawamkan. Akhirnya setelah 60 hari berada di perut ikan itu, lalu Allah berfirman, "Falau kana minal musabbihin," seandainya dia tidak terbukti termasuk orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah dengan tasbihnya yang sangat terkenal itu, lala bisa fi batnihi, niscaya Yunus itu akan aku biarkan dia berada dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai nanti hari kebangkitan. Gitu. Ini begitu dahsyatnya kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Nah, karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita berada dalam, diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari bahwa Nabi SAW ketika menghadapi suasana batin indal kurab, disebut dalam hadis itu indal kurab, ketika berada dalam situasi yang sangat pelik, ya, menghadapi beban yang sangat berat, maka apa zikir yang diajarkan Nabi? La ilaha illallahul azimul azim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu dikit. La ilaha illallah al-azimul halim.
La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Nah, ini. Mari kita baca. La ilaha illallah. Silakan. Al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Sekali lagi. La ilaha illallah Al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Wah, subhanallah, itu zikir Rasulullah SAW indal qurab, ketika beliau menghadapi suasana yang sangat pelik, persoalan yang sangat pelik. Itulah zikir yang beliau amalkan dan diajarkan kepada kita sekalian. Baik, nah ini satu hikmah dari kalimat antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya kita melihat bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian seluruh doanya, Allahu Akbar. Di antara tokoh besar yang doanya itu hampir tidak ada doanya yang tidak dikabul oleh Allah. Semua doanya dikabul oleh Allah. Ya, baik doa yang sifatnya untuk kemaslahatan diri maupun untuk kemaslahatan bangsa, negara dan umat. Mari kita lihat salah satu doanya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, dalam arti berdoa, Rabbi ij'al hadza, wahai Tuhan, jadikanlah, ya Rabb, jadikanlah hadza baladan, ini jadikanlah negeri ini, yang dimaksud adalah Mekah, baladan amina, menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Ya, man amana minhum, orang yang telah benar-benar beriman, minhum, di antara mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Jamaah sekalian, coba kita lihat dulu. Wah, jangan lihat sekarang lah. Saya kira sampai sekarang Mekah menjadi kota yang makmur itu salah satu ikutnya berkat doa Ibrahim. Dulu ketika Nabi Ibrahim pertama kali menempatkan putranya di tempat itu, digambarkan negeri itu betul-betul gersang dan tandus tanpa ada sumber mata air. Lihat surat Ibrahim ayat 37. Bagaimana keadaan kota Mekah ketika pertama kali. Itu diceritakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku di sebuah lembah, min ghairi dizar'in, lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang pertama kali membuka mata air kota suci Makkah itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pemilik mata air Zam-Zam itu tidak lain adalah Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Inilah, maka dari situ awal mulanya. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini saya tanya, kalau Bapak Ibu sekalian ini ada yang ingin pergi haji, sekarang daftar,
besok berangkat, bisa Pak sekarang. Ada yang bisa. Tapi biayanya berapa? 450 juta. Itu ada 400, hampir setengah miliar. Ini jadi orang berani mengeluarkan dana sebesar itu bagi orang tertentu. Itu karena ingin menunaikan ibadah haji. Ya, sehingga di sana yang namanya dolar itu sudah biasa. Ini berkah doa Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara. Bagaimana dengan orang yang kufur? Maka Allah berfirman, fa umatti'uhu qalilan. Mereka akan menikmati kesenangan hanya sedikit, qalilan. Kemudian jadi betapapun banyaknya kesenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, ya, di dunia itu sesungguhnya hakikatnya hanyalah sedikit, qalilan. Summa dharruhu ila adzabin nar. Kemudian nanti mereka akan akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Akan aku paksa dia ke dalam adab neraka ila azabin nar wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang terburuk. Selanjutnya kita lihat wa id yarfa'u Ibrahim, kita agak cepat saja sedikit, dan ingatlah ketika Ibrahim mengangkat yarfa'u Ibrahimul qawaid, meningkatkan qawaid itu artinya pondasi, ya, kaidah-kaidah, pondasi Baitullah, sehingga dibangun menjadi Ka'bah minal baiti wa Ismail, bersama Nabi Ismail. Kemudian sesudah itu ia berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah dari kami persembahan kami, innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau adalah zat Al-Sami'u yang maha mendengar, Al-Alimu lagi maha mengetahui. Doa berikutnya adalah doa permohonan supaya beliau Nabi Ibrahim dan putranya dibimbing melaksanakan manasik, tata cara ibadah haji. Rabbana waj'alna muslimaini. Wahai Rabb, jadikanlah kami menjadi 2 orang muslim yang berserah diri laka kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan sebahagian dari keturunan kami, ummatan, sebagai umat muslimatan lak, yang benar-benar berserah diri kepadamu, wa arina manasikana, dan perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara manasik kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya engkau at-tawwab, dat yang maha penerima taubat, ar-rahim lagi maha penyayang. Akhirnya doa beliau ditutup dengan doa Rabbana wab'as fihim, wahai Rabb, wahai Tuhan kami, utuslah fihim, ya, kepada mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka, yatslu alaihim, yang kelak akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan akan mengajarkan kepada mereka kitab suci, wal hikmah, dan hikmah, wa yuzakkihim, dan kelak akan menyucikan jiwa-jiwa mereka, innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya engkau al-aziz, engkau adalah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Doa terakhir ini adalah doa Nabi Ibrahim yang secara khusus dimohonkan kepada Allah supaya kelak dilahirkan dari tengah-tengah bangsa Arab, yaitu seorang pemimpin. Maka lahirlah 3000 tahun kemudian sesudah doa itu dipanjatkan, lahirlah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inilah sekelumit tentang ketokohan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Karena itu maka saya kira kita pun perlu belajar banyak, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan di setiap zaman, di setiap tempat, terutama di negara yang kita cintai juga akan lahir tokoh-tokoh ya, yang memiliki jiwa-jiwa ya perjuangan seperti jiwa-jiwa perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, dan sudah barang tentu mereka akan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Baik, saya kira sebelum kita akhiri dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Oh, mangga dipersilahkan, Prof. Mangga, Profesor Uju. Nah, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai Nabi Ibrahim, kan dia punya putra Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak. Kenapa keturunan Nabi Ismail itu tidak terkenal? Terakhir Nabi Muhammad. Sedangkan kalau Nabi Ishak ada Nabi Yakub, kemudian ada Nabi Yusuf. Malahan Nabi Yusuf itu ada surat Yusufnya. Nah ini kenapa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini luar biasa ini pertanyaannya. Ini saya juga pernah ditanya Pak oleh seorang pendeta, ya, Katolik, seorang pendeta Katolik, seorang romo tentang Nabi Isa dalam Al-Quran. Lalu saya jawab ya, sesuai dengan pengetahuan saya dalam Al-Quran, di antaranya dengan mengutarakan surah Ali Imran ayat 33 sampai ayat 40-an. Kesimpulannya ketika itu saya sampaikan kepada beliau bahwa inna masala Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama seperti Adam. Khalaqahu min tin, ia diciptakan dari saripati tanah, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jadi saya katakan dalam pandangan Islam itu contoh-contoh penciptaan manusia itu lengkap. Ada orang yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, itulah Adam. Ada orang yang diciptakan tanpa ibu, itulah Hawa. Ada orang yang diciptakan tanpa ayah, itulah Isa. Dan ada orang dan banyak manusia yang tercipta melalui ayah dan ibu. Ya. Kaitan dengan pertanyaan Prof. Uju tadi, ya, mengenai kenapa keluarga dari dari Nabi Ishak, ya, dari Ishak itu lebih kelihatan lebih karena memang runtuyannya lebih panjang. Jadi kisah perjalanannya lebih panjang. Mereka mewarnai perjalanan dunianya lebih banyak. Jadi dari Nabi Ishak kemudian Nabi Yakub, dari Nabi Yakub kemudian lahirlah Asbat, ya, 12 keturunannya itu Nabi Yusuf, hingga kemudian lahirlah Nabi Musa, ya, dan nanti di belakangnya adalah Nabi Isa dan seterusnya. Nah, jadi memang mereka lebih banyak mewarnai tokoh-tokohnya. Sedangkan dari Nabi Ismail itu yang kemudian menjadi estafeta pelanjut dari Nabi Ibrahim itu, yaitu hanya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hingga kemudian untuk mengetahui silsilahnya, ya, silsilahnya secara lebih detail. Nah, itu kita harus menelusuri sendiri, menulis sendiri, melakukan penelitian sendiri kisah-kisah sejarah. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama.
bagaimana ketika semula Ismail menikah dengan Bani Zulhum, dan itu menjadi cikal bakal bangsa Arab. Kemudian dia terus beranak pinak, berketurunan, hingga baru kemudian terkenal itu semenjak lahir eyang Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Itu pun terangkat kisahnya. Kenapa? Karena beliau berhadapan dengan seorang rejim pada masa itu, yaitu yang bernama Abroha. Yang bernama Abroha. Ketika Mekah akan diserang, diluluh lantakan, maka salah satu tokoh penting yang menjadi benteng, pertahanan dari Mekah itu adalah Sayyid Abdul Muttalib di situ. Dan disitulah bagaimana kisahnya monumental dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah mengabadikan dengan kisah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil. Maka biasanya permulaan keturunan cerita Nabi Muhammad itu dimulai dari tahun gajah. Dari tahun gajah. Nah, dari sinilah kemudian baru kisahnya itu mulai terlihat lebih jelas. Nah, ya, itu hingga kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau dari Nabi Ishak itu memang di situ yang paling banyak, Pak, yang paling banyak. Terutama bagaimana ketika Allah menganugerahkan kepemimpinan, ketokohan tadi melalui satu bani keturunan dari Nabi Yakub. Itu yang paling banyak, Pak. Maka disebut namanya Bani Israil. Bani Israil. Dan ini yang kelak akan mewarnai dinamika peradaban dunia selanjutnya, hingga termasuk sampai sekarang ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Yang lain ada pertanyaan barangkali sebelumnya? Oh, mangga, silakan Ibu. Mungkin ini kaitannya dengan masalah kurban. Ya. Apakah kurban itu per orang, nama orang, ataukah bisa satu kurban itu untuk satu keluarga? Ya. Itu yang pertama. Yang Baik. kedua, Baik. kita bisa melaksanakan kurban untuk keluarga atau ayah atau ibu yang sudah meninggal. Baik. Ya. Oke. Itu aja, Bu. Baik. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Eva. Oh, Ibu Eva. Baik. Terima kasih, Ibu. Aduh, terima kasih sekali ya. Baik. Nah, mengenai kurban ini secara kolektif itu cukup mewakili satu keluarga secara kolektif. Secara kolektif. Kalau misalnya satu kambing untuk satu keluarga. Ya, secara kolektif satu keluarga. Tapi itu kalau dalam hal ini saya lebih cenderung mengikuti fikihnya Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membagi ada dua sunnah dalam hubungan dengan sunnah wajib. Jadi menariknya bahasa kurban ini hukumnya itu status hukumnya disebut namanya sunnah wajib. Ini kalau menurut saya meminjam bahasa dari Syekh Jabir Al-Jazair dalam Minhajul Muslim. Ya, beliau menyebut namanya status hukum kurban itu sunnah wajib. Disebut sunnah, ya, disebut sunnah, tapi bukan sunnah. Itu ya. Disebut wajib juga, memang bukan wajib. Itu ya. Maka beliau menyebut namanya sunnah wajib. Ya. Nah, karenanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau membagi dua sunnah di situ. Ada sunnah ain, sunnah individu, ada sunnah kifayah, sunnah kolektif. Sunnah ain maksudnya ibadah kurban itu, kata beliau, itu disunahkan secara individual kepada setiap individu. Maksudnya di keluarga, ya, misalnya ibu di keluarga ada katakanlah misalnya ada 5 orang ya, itu. Maka
diupayakan untuk pertama kali itu kita berkurban mewakili masing-masing individu dulu. Masing-masing individu dulu, ya. Kalau nanti semuanya sudah tertunaikan dari masing-masing individu, nah selanjutnya kita ingin terus berkurban, Allah berikan rezeki kepada kita, nah maka sunnah berikutnya adalah sunnah kolektif. Jadi untuk atas nama satu keluarga. Saya lebih terus terang, saya lebih cenderung dengan pendapat yang ini, karena itu mewakili. Tapi ketika kita terbatas, maka cukup satu ekor kambing misalnya mewakili untuk satu keluarga, ya, untuk satu keluarga. Saya kira itu sudah terwakili. Dan ini kalaupun karena satu dan lain hal sepanjang hidup ya Allah menguji keluarga itu dengan keterbatasan misalnya, hingga sepanjang hidup tidak mampu untuk berkurban, ya. Itu walaupun mungkin kebangetan ya. Ya. Nah, maka jangan bersedih karena dahulu kita telah dikurbanin ya. Bahasanya dikurbanin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berkurban, beliau niatkan bahwa ini adalah kurban untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Nah, di situ. Jadi pada akhirnya saya kira mengenai status hukumnya kembali kepada kemampuan dari masing-masing keluarga. Saya kira begitu ya mengenai apa namanya status hukumnya. Baik. Kemudian bagaimana jika kita ingin berkurban dengan orang tua yang sudah meninggal? Bolehkah itu? Kalau menurut pendapat saya itu boleh, tetapi niatnya tetap kalau kurbannya tadi atas nama keluarga yang hidup, misalnya keluarga si A, ya. Nah, tapi pahalanya bahasanya ihda'us sawab 'alal mayyit. Nah, kalau mengambil istilah Imam Nawawi itu ihda'us sawab 'alal mayyit, yaitu menghadiahkan pahalanya untuk yang meninggal. Jadi bahasanya begitu, ihda'us sawab 'alal mayyit, tapi pahalanya dihadiahkan. Kurbannya untuk atas nama keluarga si A, si B yang masih hidup, tapi diniatkan ihda'us sawab, pahalanya dihadiahkan untuk orang-orang tertentu yang kita cintai yang sudah meninggal. Gitu. Nah, sebab kalaupun ada yang membolehkan atas nama dari orang yang sudah meninggal, itu boleh kan atas namanya untuk orang tersebut, tapi keluarga yang bersangkutan sama sekali tidak berhak untuk memakan dari sebahagian daging. Mengapa? Karena itu sudah diikrarkan untuk yang sudah meninggal. Nah, itu konsekuensinya secara hukum. Kalau memang diniatkan murni bagi mereka yang sudah betul-betul meninggal. Nah, jadi ada dua ikrarnya, saya kira ada dua ikrarnya, ada dua nawaitunya, ya, dua niatnya. Nah, demikian saya kira ya. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas. Ya. Ya, betul. Kalau betul-betul kalau diniatkan untuk yang sudah meninggal, maka keluarga yang berkurban dia tidak berhak untuk mengambil sebab karena sudah atas nama orang yang sudah meninggal tadi. Ya, jadi sudah sepenuhnya diberikan kepada hak fakir miskin, itu dihadiahkan semua. Tapi kalau saya mengusulkan, kadang-kadang punten di kampung itu karena mereka memang ketulusannya, keinginannya yang sangat kuat untuk berkurban, padahal kemampuan ekonomi sangat terbatas. Tapi karena saking sayangnya kepada kedua orang tua misalnya, maka sering saya arahkan, sudah kalau begitu atas nama keluarga yang masih hidup, ya, tapi pahalanya ihda'us sawab 'alal mayyit. Hadiahkan pahalanya kepada mayit. Nah, itu saya kira ya, insyaallah
Mudah-mudahan niat kita, niat baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan dan kehilafannya ya tentu kita mohonkan ya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira jamaah sekalian yang di sami-sami Ibu hapunten, mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini mendapatkan hikmah, mendapatkan berkah dan manfaatnya. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.